Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kembali fosil Gallikelor suro, dan saya akan melihat-lihatnya lebih detail lagi teman-teman, dikarenakan rencananya besok siang akan segera saya belah. Kenapa saya mereviewnya kembali lebih detail fosil Gallikelor suro ini sebelum saya belah? Dikarenakan semakin saya lihat, ternyata di sini banyak sekali fenomena-fenomena yang membuat saya penasaran, dan mungkin dari sahabat-sahabat pun juga ada beberapa yang penasaran dengan fosil Gallikelor suro ini. Sahabat-sahabat bisa saksikan sendiri, bagian sini terdapat warna hitam pekat yang mempunyai serat yang lumayan padat juga. Terus di sebelah sini ada bagian warna putih coklat, dan ada juga bagian-bagian warna yang kekuningan atau warna kuning. Jika kita saksikan bersama-sama, yang sebelah sini ini terdiri dari warna coklat dan putih, ada juga yang berwarna kuning di bagian sini. Ini warna hitam, perpaduan warna coklat dan putih, terus bagian sini warnanya kekuningan atau warna kuning. Terus yang membuat saya lebih penasaran lagi adalah bagian lubang-lubangnya yang berada di bawah ini. Bentar, ini flashnya akan saya nyalakan. Nah, ini sudah jelas ya. Di bagian lubang ini lubangnya sekitar kurang lebih 2 cm lebih dikit ya. Kira-kira kisaran 2 cm lah, kalaupun lebih itu pun cuma sedikit. Terus di bagian sebelah sini ini ada lubang yang semakin dalam, lubangnya kecil tapi dalam sekali lubangnya ini bisa disaksikan. Ini lubangnya dalam sekali, semakin ke dalam semakin kecil. Kalau dari sini sedikit lebih jelas ya. Mungkin kalau di kamera tidak terlalu jelas, tapi kalau dilihat secara langsung ini ada 2 lubang yang cukup dalam sekali. Terus sebelah sini ada lubang dangkal yang tidak terlalu besar juga. Di sebelah lubang ini ada beberapa motif yang unik juga. Sebelah sini ini dominan warnanya agak kecoklatan bercampur dengan warna putih. Tapi ini sudah tua betul. Karena saya lihat dari bagian-bagian tertentu fosil Gallikelor suro ini yang bentuknya sudah nyaris tidak seperti fosil, tapi hampir seperti batu andesit begitu, karena saking padatnya. Terus di bagian sini juga ini bisa disaksikan, ini fokusnya saya atur dulu. Nah, ini sudah fokus. Ini lumayan padat sekali dan lumayan tua sekali, karena dilihat dari fosilnya ini hampir seperti batu andesit atau batu yang bukan berasal dari fosil, padahal ini 100% fosil Gallikelor suro, terutama di bagian sini juga. Ini kalau didekatkan, saya fokuskan dulu. Ini cukup lumayan tua sekali. Mungkin sahabat-sahabat juga mempunyai fosil Gallikelor, atau dari sahabat-sahabat yang mengkoleksi fosil Gallikelor, bisa diperhatikan koleksi Gallikelornya. Barangkali di situ ada bagian-bagian yang istimewa. Sayang sekali jikalau bagian-bagian yang bagus itu habis karena salah kita membelahnya. Makanya ini saya review secara detail lagi. Jangan sampai saya nantinya salah dalam membelah atau memilih bagian-bagian yang saya belah, sehingga yang harusnya kita pilih menjadi fosil Gallikelor yang terbaik habis karena kena gerenda begitu. Coba saya dekatkan lagi kameranya. Di bagian sini tadi saya menjumpai bagian yang sangat tua sekali ya, termasuk ini. Bisa diperhatikan, saya fokuskan dulu. Nah, ini cukup tua sekali, dan ada juga bagian-bagian tadi yang sempat saya lihat
hampir mirip seperti batu andesit. Padahal ini adalah fosil. Saking tuanya, teman-teman. Nah, ya saya ingat ini. Ini nyaris seperti hampir seperti bukan fosil. Saking padatnya dan saking tuanya, gitu. Bisa diperhatikan. Di sini ini di dalam lubang ini terdiri dari unsur warna agak sedikit kuning keemasan. Saya sendiri tidak tahu nanti kalau di asah itu hilang atau tidak. Ini juga kalau ini masih terlihat seratnya, dan di bagian sini terdapat motif-motif yang cukup unik. Ini sudah pernah saya tes, teman-teman. Sudah saya pernah saya tes. Saya taruh gelas kosong tanpa air di bagian atasnya. Terus saya bidik dengan senapan angin jarak sekitar kurang lebih 1 meteran dengan 5 kokang atau 5 pompa. Tapi pada saat pas saya membidiknya, mengetesnya ini, tidak sempat saya video waktu itu, sayangnya begitu. Ini pun juga mempunyai motif kalau dibuat liontin cukup elegan sekali, perpaduan antara warna hitam dan putih. Ya mungkin sahabat-sahabat yang sudah paham, khususnya buat sahabat-sahabat pemula yang sudah memulai memahami fosil Gallikelor, bisa disaksikan sendiri bagian-bagian fosil Gallikelor yang kualitasnya bagus, juga bagian-bagian fosil Gallikelor yang kualitasnya biasa, karena tidak mungkin dalam satu bongkahan, apalagi bongkahan besar, itu keseluruhannya istimewa atau keseluruhannya mempunyai kualitas yang bagus. Dan pada saat kita akan membelahnya, kita harus bisa memperhitungkan matang-matang. Di sini juga terdapat kelip-kelip seperti pasir emas ya, kelip-kelip di sini. Jelas sekali. Nah, ini juga jelas sekali bagian sini kelip-kelipnya seperti pasir emas. Dan mudah-mudahan ini nanti kalau saya belah terus saya bersihkan di sini, apalagi ini di dalamnya, prediksi saya, perkiraan saya, mudah-mudahan di dalamnya ini warnanya hitam pekat juga. Kalaupun tidak mempunyai warna hitam, setidaknya mempunyai motif yang bagus. Ini luar biasa, teman-teman. Ini luar biasa kelap-kelipnya, bisa diperhatikan jika digoyang-goyang begini. Ini asli alami kelap-kelipnya, seperti campuran kristal atau pasir emas, gitu. Luar biasa. Ini nanti sudah pasti kalau yang bagian kelap-kelip ini motongnya mungkin kira-kira begini ya. Jadi diambil bagian sini. Dan kemarin pas saya tes itu posisinya begini, karena waktu itu kesusahan menaruh gelasnya sehingga posisinya begini. Gelasnya saya taruh di sini agak sedikit miring, tapi pas saya taruh bagian sini ternyata pas, tidak miring. Alhamdulillah pengetesan pertama sudah menunjukkan bahwa ini mempunyai proteksi yang lumayan kuat juga, gitu. Ya, saya sorot kembali yang bagian sini. Ini kelap-kelipnya Masya Allah luar biasa. Ini seperti pada bagian inti fosil Gallikelor, perkiraan saya. Perkiraan saya pas bagian sini, ini agak ke bawah. Di tengah-tengahnya ada inti fosil Gallikelor, perkiraan saya begitu. Ini cuma prediksi dan mudah-mudahan benar. Biasanya kalau fosil Gallikelor yang mempunyai inti, itu memang menurut saya fosil Gallikelor yang mempunyai kualitas. Tentunya pada fosil Gallikelor yang berkualitas bagus. Dan mudah-mudahan fosil Gallikelor Suro ini mempunyai kualitas bagus dan ada inti fosil Gallikelornya. Karena saya lihat di bagian luarnya saja, ini sudah ada tanda-tandanya
prediksi saya 80% ada inti fosil Gallic-Taylornya. Itu hanyalah prediksi, bisa salah bisa benar, mudah-mudahan benar. Dan di bagian sini juga, nah, ini sudah tampak jelas sekali bahwa ini adalah inti dari fosil Gallic-Taylor. Kalau saya menunjukkan ini bagian sini, ini prediksi saya 90% malahan. Tampak sedikit dari bagian luar ada inti fosil Gallic-Taylornya ini. Nah, ini yang seperti batu ini, seperti batu hitam andesit, seperti batu bader besi. Mungkin kalau di kamera ini kurang jelas ya. Terus di bagian sini juga. Nah, ini ketemu lagi, ini sepertinya inti fosil Gallic-Taylor dari inti galihnya. Itu. Coba di bagian bawahnya mungkin ada intinya juga yang kelihatan. Jika saya amati dengan lebih detail lagi, ini sepertinya bagian sini yang seperti garis lurus ke sini ini juga termasuk bagian dari inti. Gitu. Nah, ini yang warna hitam pekat. Mudah-mudahan ini nantinya bagian dari inti juga warna hitam pekat ini. Mudah-mudahan begitu. Terus saya penasaran lagi yang bagian lubang. Ini lubang yang cukup dalam sekali, lubangnya kecil, cukup dalam sekali. Saya penasaran nanti mungkin agak sedikit kesusahan ya saya membelahnya, dikarenakan di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang perlu saya pilih menurut saya. Gitu. Ataukah itu adalah combong, atau mungkin di dalamnya terdapat sebuah benda yang masuk kategori mustika, saya sendiri juga tidak tahu. Dan ini di bagian pinggirnya ini, anehnya ini. Bagian pinggir ini hitam pekat sekali dan sangat padat sekali, bagian pinggir-pinggir lubang ini. Nah, ini. Hitamnya pekat dan sangat padat. Padahal di bagian dalamnya ini warnanya dominan kekuningan, seperti kuning keemasan begitu. Meskipun ini hitam polos bagian sini, tetap mempunyai motif. Terus bagian sini juga. Saya sebenarnya ini sambil mencari-cari bagian inti dari galihnya, teman-teman. Selain dari fenomena-fenomena lain termasuk dari motif, warna, dan bentuk, saya juga mencari bagian intinya. Karena untuk mendeteksi inti dari Gallic-Taylor itu tidak mudah sebelum kita membelahnya. Karena saya khawatir juga nanti pas saya belah, saya tidak tahu pas bagian intinya kemakan mata gerenda sehingga habis atau hancur. Karena bagian inti fosil Gallic-Taylor itu tidak tentu. Ada yang ada intinya, ada yang tidak. Kalaupun ada, itu jarang sekali. Dan biasanya, kalaupun ada, itu tidak besar. Dan beruntung kemarin pada fosil Gallic-Taylor Jumat Kliwon, saya temukan termasuk ukurannya besar. Selama saya menjumpai fosil Gallic-Taylor termasuk ukurannya besar. Dan kalau, wah ini ketemu ini sudah pasti inti ini teman-teman. Sudah pasti, bentar ini saya fokuskan. Ini sudah pasti inti. Ini intinya kelihatan. Inti dari Gallic-Taylor. Inti dari Gallic-Taylor ini tidak beraturan tempatnya. Yang sebelah sana di bagian samping ini agak sedikit nengah. Jadi agak ekstra hati-hati dalam membelahnya besok ya. Gitu. Ini agak ribet memilihnya karena antara motif, antara bentuk, terutama bentuk lubang yang terjadi secara alami, juga memilih bagian intinya, itu juga agak ribet dan harus ekstra hati-hati dalam membelahnya.
Terus ini bagian kerlap-kerlipnya ini mungkin tidak sampai setengahnya begini ya, mungkin hanya segini, ada bagian kerlap-kerlipnya. Dan ini secara alami ada serat-serat atau urat-urat yang mirip dengan batu Jolo Sutro. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat yang pemula sudah pernah mengenal atau setidaknya pernah mendengar yang disebut dengan batu Jolo Sutro. Ya, Jolo Sutro ya seperti jala, berbentuk secara alami. Biasanya Jolo Sutro itu ada yang motifnya timbul, ada yang tidak. Tapi ini timbul teman-teman. Timbul tapi agak sedikit tipis, motifnya seperti Jolo Sutro. Kalau diasah ini sayang sekali. Karena baru kali ini saya mendapatkan Jolo Sutro yang berada di fosil Gallikelor. Selama ini yang saya temui, Jolo Sutro itu terdapat pada batu-batu selain fosil Gallikelor. Tapi kali ini uniknya, saya temui Jolo Sutro yang terdapat pada fosil Gallikelor, yaitu fosil Gallikelor yang saya sebutkan fosil Gallikelor Suro ini. Nah ini, coba saya fokuskan lagi. Nah ini, mudah-mudahan ini jelas ya, karena di kamera itu berbeda. Nah ini sudah lebih jelas sekali. Ini kalau dilihat secara langsung lebih jelas lagi Jolo Sutronya teman-teman. Hanya saja ini di kamera sehingga tidak terlalu jelas atau sedikit samar. Pas di bagian ada gerlip-gerlipnya ini ada Jolo Sutronya. Menurut saya ini istimewa. Menurut saya ini istimewa. Ya. Dalam perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.